Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laira Zikrillah Ramadanti, NPM 2401081019, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Sini saya akan menjelaskan aktipat tetap berwujud dan aktipat tetap tidak berwujud. Aktipat tetap berwujud. Definisi aktipat tetap berwujud. Aktipat tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik, memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasi bisnis, dan tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya, peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Karakteristik aktipat tetap berwujud. Yang pertama, memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud. Yang kedua, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. Dan yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian kegiatan operasi. Cara perolehan aktipat tetap berwujud. Aktipat tetap berwujud dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Yang pertama, pembelian tunai yaitu dicatat sebesar uang yang dikeluarkan. Misalnya, tanah berada di debit dan kas berada di kredit. Yang kedua, pembelian secara lump sum atau gabungan, yaitu apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva. Misalnya, gedung, tanah, dan mesin berada di debit dan kas berada di kredit. Yang ketiga, melalui pertukaran baik dengan surat berharga maupun dengan aktiva lain, atau aktiva tetap tidak sejenis atau aktiva tetap sejenis. Yang keempat, pembelian angsuran. Dalam harga perolehan tidak boleh termasuk harga bunga. Bunga selama masa angsuran dibebankan sebagai biaya bunga. Yang kelima, hadiah atau donasi. Dicatat sebesar harga pasarnya. Misalnya, tanah berada di debit dan kas berada di kredit. Yang keenam, dibuat sendiri. Metode penyusutan aktipat tetap berwujud. Yang pertama, metode garis lurus. Menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama umur manfaat aset. Yang kedua, metode unit produksi. Penyusutan berdasarkan pemakaian atau output aset. Yang ketiga, metode saldo menurun neraca. Penyusutan lebih besar di awal masa manfaat dan menurun seiring waktu. Pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran modal atau capital expenditures. Menambah umur atau meningkatkan kapasitas aset. Contohnya, menambah lantai baru pada gedung. Yang kedua, pengeluaran pendapatan, revenue expenditures, atau pemeliharaan rutin. Contohnya, biaya servis kendaraan atau perbaikan kecil mesin. Pelepasan aktiva tetap berwujud. Pertama, membuang aktiva tetap berwujud. Jika aset tidak memiliki manfaat lagi, maka nilai buku dihapus dari pembukuan. Yang kedua, menjual aktiva tetap berwujud. Dicatat berdasarkan nilai buku saat penjualan dan mencatat laba atau rugi. Yang terakhir ada sumber daya alam. Aset tetap milik perusahaan seperti kayu, biji besi, mineral, atau sumber daya alam lainnya. Sumber daya ini dipanen atau ditambang kemudian dijual. Sebagian biaya didebit ke akun beban. Proses memindahkan biaya sumber daya alam ke akun beban disebut depresi atau depletion. Selanjutnya, aktipat tetap tidak berwujud. Definisi aktipat tetap tidak berwujud. Aktipat tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dalam jangka panjang. Karakteristik aktipat tetap tidak berwujud. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Dan yang ketiga, sifatnya jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Adapun contoh aktipat tidak berwujud. Yang pertama, merek. Kedua, piranti lunak komputer. Yang ketiga, lisensi dan waralaba. Yang keempat, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan lainnya. Yang kelima, resep, formula, model, desain, dan prototipe. Dan yang terakhir, aktipat tetap berwujud dalam pengembangan. Penilaian aktipat tetap tidak berwujud. Yang pertama, merek atau cap dagang adalah hak untuk menggunakan dagang. Misalnya, merek berada di debit dan kas berada di kredit. Yang kedua, piranti lunak komputer atau software. Penilaiannya berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya, apakah karena dibeli atau dibuat sendiri. Contohnya, software berada di debit dan kas berada di kredit. Yang ketiga, lisensi atau waralaba atau franchise. Menurut VSAB nomor 45, jika lisensi diperoleh dengan suatu kontrak, maka jumlah yang akan dibayarkan tersebut merupakan harga perolehannya yang akan diamortisasi selama masa manfaat. Yang keempat, paten adalah hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan atas inovasi. Yang
Kelima, hak cipta atau copyright, biasanya pengarang atau pemain, artis atau aktor. Yang keenam adalah goodwill, kelebihan harga pembelian bisnis di atas nilai wajar aset liabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.